Kita cobain mobil BYD. Yoi, BYD Atto One. Mobilnya bukan punya aku, tapi kita cuma sewa doang. Kita review aja. Kayak seru banget nih naik. Oke, hari ini kita cobain mobil BYD Atto One. Mobilnya bukan punya aku, kita lagi sewa sebelum beli. Karena udah nggak sabar, kita coba aja langsung kita sewa hari ini. Mau nganterin ke 10 lokasi hampers Natal. Jadi baterainya sekarang ada 97% dan 371 km. Kita lihat setelah hari ini dia bisa nyampe di berapa persennya. Lagi cari cara untuk reset. Gimana cara ganti tripnya ini supaya kita bisa track dengan baik. Oke, kita harus cari dulu di internet. Cara reset tripnya itu ternyata di sini guys. Nah, ini dia. Kayak harus ditekan lama deh. Nah, udah dia langsung ke 0 tuh. Oke, sama ini drive-nya tuh di sini. Emang rada unik. Jadi D itu ke bawah, P itu ke atas. Terus ini ada auto brake hold, ini modenya mau mode apa? Ini sport kan atau eco atau normal. Kita coba eco dulu. Oke. See you di next stop, kita mau ambil barang sama pergi makan dulu. Sampai di lokasi pertama 2,7 kilo karena kita muter-muter sedikit. Udah habis berapa tadi? 375 ke 368 sama baterainya baru turun 1%. Ya 368, 96. Terus kalau kalian nggak tahu, parkingnya tuh pencet di sini untuk park mode, ntar dia otomatis park. Oke. Itu aja untuk yang pertama, tinggal dimatiin mesinnya, nggak berasa kayak matiin mesin. Keren banget sih, luar biasa. Oh, ini ada ininya nih. Current trip mileage 2,8 kilo, 0,5 kWh doang. Driving time 0,2 jam. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya. Kita mau breakfast dulu di Byte. Nah, ini nggak dapat sama mobilnya ya. Kalau yang ini harus cari sendiri. Ini Apple CarPlay-nya entah kenapa dia mati malah keluar. Oh, disconnect coy. Aneh juga. Kenapa tiba-tiba disconnect? Terus di sini tuh ada auto brake hold guys. Auto brake hold ini yang ini nih. Ini jadi kalau misalkan kalian berhenti kayak gini, dia akan fully berhenti sampai digas lagi. Dan hari ini jalanannya sedikit macet. Scam. Anjay. Oke, lagi macet banget guys. Jadi kalau naik BYD Atto One tuh ada brake hold. Jadi kalau mobilnya dalam posisi berhenti, walaupun dia di gear D, kalian nggak perlu gas gitu. Kita enjoy perjalanan Bali aja. Welcome to Bali guys. Inilah kalau di Bali nyetir seperti ini. Jalanannya kecil-kecil. Jadi mungkin BYD One Atto itu pilihan yang cukup baik karena dia nggak gitu lebar. Ini udah mau nyampe tempat pertama, mau balikin barang. 8,8 kilo, 94% dan jarak tempuhnya sisa 360 kilo. Kita udah jalan segini. Oke, setelah 10,5 km kita udah di 94%, range-nya tinggal 357. Terus entah kenapa ini wireless chargingnya nggak bisa. Jadi mungkin kita harus pakai kabel yang di situ. Ya kan? Dan CarPlay-nya oke banget. Sampai di lokasi berikutnya udah 13,3 km, 92%, 353 km. Masih range sisanya. Oke. Halo Kak, ya muat nggak ya? Atau taruh di tengah ya lebih enak. Nah, jadi auto expose-nya. Nah, jadi kalau kalian bingung, saya buka BYD itu di belakang. Di sini ada tombol kecil nih. Stikernya tinggal pencet, nah tarik gitu deh. Banyak orang yang bingung, kirain otomatis. Keren sih mobil. Skill yang diperlukan untuk nyetir di Bali itu advance memang. Jalanannya sebesar-besar ini harus memerlukan konsentrasi dan fokus. Nah, ini ada tanjakan. Biasa kalau tanjakan KWH-nya kepake banyak, tapi ketika turun dia akan regenerative braking. Ini nanjak agak pelan awalnya, tapi torsinya bisa konsisten gitu sampai atas. Enak kayak mobil gini tuh kalau lagi macet kan.
kalian gak usah pegel-pegel nahanin rem terus nih. Jadi kalau udah ini kan auto brake kan, kita gas dikit dia baru aktif. Ketika aktif nih sampai sini kita rem aja sampai 0, set, nah dia nyala lagi, mobilnya berhenti, nggak ada pencet rem sama sekali tuh. Nah, mantap memang, teknologi luar biasa sih. Kayaknya mobil listrik itu bisa jadi salah satu tech yang keren karena pakai baterai. Apakah teknologi itu hanya keren ketika menggunakan baterai? I don't know, could be a theory. Dan ya softwarenya, hardwarenya mungkin bisa sama aja, jangan-jangan kayak cuma di software lock mesinnya padahal sama semua, tapi mereka batasin dari software. Who knows, could be. Bagus adalah ketika kalian lihat pom bensin kayak gini udah nggak harus mikirin ngantri lama lagi, karena ya mobil listrik bro. Di Bali sering habis bensin, entah aneh banget, BBM-nya sering banyak yang sold out gitu, jadi kadang malam-malam pun susah carinya. Jadi kita ya nggak perlu ngantri, tinggal cari SPKLU. Sepertinya pemerintah Bali support SPKLU dan banyak posisinya. Aku sendiri belum pernah nyobain ngecas karena ini mobilnya tadi sewa dan udah penuh. Ini kita lagi turunan dikit, harusnya dia regenerative braking tuh, -1 nah pelan, -2. Nah ini dia pelan-pelan ngecas mobilnya gitu, -3 gitu. Nah kayak mobil ini ketika digas langsung ngebut ya, langsung responsif gitu. Kira-kira ini suaranya di dalam mobilnya cukup kedap sih, pintunya kalau ditutup kayak suaranya juga enak gitu pintunya. Nanti kita coba tes. 900 meter lagi kita sampai di lokasi yang kesekian, entah ke berapa. Total jarak tempuh sekarang udah 23,1 km. Gak nyangka ternyata mobil listrik tuh enak. So aku mikir kayak apain sih, ya seperti itulah teknologi. Mereka tidak menunggu kita untuk beradaptasi. Orang yang tidak mau beradaptasi ya ketinggalan zaman pasti. Seperti layaknya apapun dalam teknologi. Mungkin nextnya pesawat pakai baterai kali. Oke, sudah mau sampai di tempat technically baru tempat pertama ngedrop barang sih. Dari tadi cuman ambil-ambil doang. Mules lagi. Yang mana gangnya kelewatan. Oke, ntar dulu. Kita ke MR dulu kalau begitu. Nah gini bagus, nggak usah diaktifkan. Jalanannya terlalu kecil untuk mobil, susah, takutnya kalau ada dulu mobil. Lebih baik kita jalan kaki aja harusnya. Halo Bi, deskripsi rumahnya gimana tadi? Seberang warung. Oh oke. Oke, udah ketemu rumahnya. Tadi kirain rumah yang di seberang warung gitu. Nah ibunya bilang rumah yang itu gak ada orangnya. Ternyata maksudnya rumah si ibunya lah gitu, yang punya warung salah tempat. Lucu banget. Kak, aku kira rumahnya di seberang warungnya. Ternyata yang warungnya itu. Terus aku tanya ibunya, Bu ini tempatnya Kak Dedek? Iya bener. Kelihatan sih cara ngomong ibunya mirip sama Kak Dedek. Jam 11.33, sudah 24,3 km. Jarak tempuhnya sisa 335 kilo, 88% baterai. Sepertinya akan hujan. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Oke, lanjut ke lokasi berikutnya, 12 km dari sini. Jauh banget guys. Estimasi sampai 45 menit karena traffic yang unusual. Kita lihat opsi rute lain. Iya, ini jalan paling cepat. Oke, 45 menit. Kita lanjut lagi guys. Nikmatin perjalanannya aja.
masih ada 45 menit storage for footage. Jadi ayo kita lakukan sedikit vlog di perjalanan ini. Oke, gini. Untuk anginnya 3 udah cukup kenceng sih. Nah terus atas bawah ini untuk suhunya. Jadi L1 tuh paling dingin. Kalau H itu panas ya guys, jangan dipakai nih H. Nanti gerah. Jadi L3 udah cukup dingin sih harusnya. Oke, sudah di stop yang baru kedua. Ini baru stop kedua dari 8. Oh iya. Kita udah habisin 35 kita udah jalan 35,3 km. Berarti ya segitulah. Terus habisnya itu baterainya terakhir kan pas awal mulai 371, sekarang sisanya 321, berarti udah habis 50 kilo. Dan baterainya awalnya mulai kalau nggak salah itu tadi berapa persen ya? Ini aku sambil ngecas HP by the way, masih ngecas HP, nyalain AC dari tadi nggak berhenti. Baterainya 97%, sekarang tinggal 84%, berarti drop 13% untuk 50 km. Real jarak tempuhnya cuma 35,3, berarti ada sedikit perbedaan dalam ya realnya lah gitu. Mungkin tadi karena berhenti sama ngadem ke toilet, boker dulu, jadi ya gitu. Sekarang kita mau cari makan dulu, masih ada 6 paket yang harus di drop. Oke, sekarang jam 1.14, sudah berjalan 47,9 km. Kita pas mulai baterainya itu 97, berarti 16% untuk hampir 64 km. Tapi jarak aslinya tuh kita cuma jalanin segini doang. Oke, sekarang kita mau break makan dulu sebelum lanjut kirim paket-paket lagi. Dan sepertinya mobilnya akan dinyalain karena kata orang bisa mobilnya dinyalain terus dikunci aja, jadi AC-nya tetap dingin. Jadi kita soalnya banyak makanan di sini kan, supaya makanannya nggak cair, harapannya sih seperti itu. Kita akan coba lakuin itu, mungkin AC jangan kayak gini. Terus kita lihat ya, sekarang 81%, kita tinggal mungkin 1.15 sampai jam berapa nanti baterai sisa berapa. Oke, mari kita makan. Oke, udah selesai makan. Sekarang jam 1.41, sekitar 26 menit setelah menyalakan mobil. Selama 26 menit kita cek baterai itu berapa persen. Jadi ini masuk langsung adem loh guys. Anjir, dingin banget. Dingin banget, keren emang, luar biasa. Gila bisa ditinggal kayak gitu. Baterai cuma turun 1% untuk setengah jam. Mungkin setengah persen kali ya. Artinya kalau misalkan kita mau tidur di mobil kayaknya cukup oke di mobil ini. Mobil buat nunggu orang gitu. Oke juga lah 1 jam nyalain AC supaya mobilnya pas masuk langsung dingin. Keren juga ya, bisa dikunci pas dia nyala gitu. Tadi lagi iseng mau cek tempat flash, ternyata di sini ada tempat buat selipin kartu flash. Keren banget anjay. Terus kalau buka lampunya nyala, buka aja. Keren. Third location 53,1 kilo sudah ditempuh. Oke, jadi ternyata regenerative braking itu nggak bisa dimatiin, dan ada 2 tipe, standar sama high. Dari tadi tuh nyala yang high, sehingga kalau lagi jalan kesannya dia berhentinya pelannya cepet banget. Nah, kita nggak bisa matiin, jadi sekarang lagi coba yang standar. Nah, kenapa ada regenerative braking, dan buat teman-teman yang nggak tahu regenerative braking itu apa, itu intinya buat ngecas balik baterai. Jadi setiap kita berpelan tuh dia kayak baterainya balik lah seberapa persen gitu. Jadi kalau misalkan kita setel yang high dan misalkan turunan gitu, biasa itu dia ngecas lagi baterainya, jadi lebih irit gitu. The police is asking us to go there. It's a trap bro. No way. No, I'm okay bro. That's a BYD car too. BYD taxi. Okay, let's try the sports mode. Ayo kita coba sports mode-nya without regenerative braking. Everyone hold on tight, get ready, because I need to take a shit, that's why. Terima kasih Kak.
Makasih. Ready? Oh, this one has the auto up. Mobil yang dynamic gak ada auto up. Kalau ini ada auto up, jadi bisa naik sendiri. Guys, you're closing the road. Come on. Okay, going to Jimbaran Pusat. Fuck. 99. 103. 105. Oh my god. Bro, the taxi is blocking the way, bro. We're testing this car, man. Okay. They know why they shouldn't. Okay. Full blast, let's go. 113, 115, 120. Damn. Oh my god, are we going to Jimbaran, right? Woo! Oke. So, jadi karena tadi kita ngebut-ngebutan di tol, karena saya mules, jadi dia range-nya sisa 68%, 260 kilo. Jadi kita kehitungnya pakai 111 karena di tol tadi sports mode, dan nyampe top speed di 135 nggak berasa jujur, cuman mobilnya agak membal tapi handlingnya enak. Kita mau lanjut ke tempat berikutnya. Nah, yang di sini itu tanjakan Gua Gong. Kalau kalian nggak tahu, sampai ada TikTok live-nya saking terjalnya dan banyak orang kepleset di sini. Nah, aku sebenarnya nggak rencana untuk lewat sini, tapi kebetulan ternyata ada rute lewat sini. Dan awal-awalnya tuh mobilnya nggak bisa nanjak, kayak perlu energi dikit. Tapi setelah udah dapet dia kasih KWH-nya banyak, langsung bisa naik. Terus di belakang aku ada wuling REV, jadi ya nggak kaget sih kalau kita bisa. Kesimpulan hari ini, mobilnya bisa dipakai buat nanjak. Kalau ada yang bilang nggak bisa buat nanjak, aku nggak ngerti. Tadi ada coba di videonya juga bisa. Terus regenerative braking itu nggak bisa dimatiin. Anggap itu kayak cashback energy yang kita pakai. Ada versi standar, ada versi high. Terus pas di tol sports mode kencang banget, bisa 135. Dia handlingnya itu oke banget, dan cuman suspensionnya agak membal-membal gitu. Kalau dipikir-pikir, setelah aku lihat ternyata dia ada settingan lagi untuk sport mode-nya gitu. Jadi walau sport mode nyetirnya, ternyata ada sport mode untuk driving sama brake assistant. Mungkin kalau pakai itu akan lebih enak, nanti akan dites. Ngecas belum pernah coba karena belum pakai. Terus oh ya, baterainya tinggal berapa ya? Kita check the battery. Cek the battery. 104,8 km tripnya, sisa 56%. Terus masih ada 215 kilo dalam range-nya. Terus besok kita mau coba pakai buat ke Ubud. Ya, ini mobil bukan kita punya, baru sewa, tapi rasanya enak banget kalau untuk jadi mobil pertama. Video ini dibuat karena terinspirasi dari Coco Driver sama autofokusnya MKBHD. Mana tahu jadi reviewer mobil. Oke. 7.30 dan vlognya belum selesai. Ternyata kita masih jalan 134,1 km, 48% baterai sisa dengan 183 inch. Artinya kita pakai sekitar hampir 50% di range-nya seberapa tuh? 3 ya segitulah. Berapa ya tadi? Tadi 371. Berarti kita habisin sekitar 188 kilo. Tapi aslinya tripnya cuma segini. Tapi enak banget nyetir mobil ini, guys. Dan kalau kalian nggak tahu, ini pintunya sebenarnya berasa kayak mobil mahal sih. Soalnya bukanya bisa kayak gini nih. Ini sekali untuk, ini kan kelok kan. Ini kan kelok nih. Buka sekali untuk buka locknya, hilang, terus sekali lagi baru buka. Jadi berasa kayak pintu mahal gitu. Keren, kayak mobil mahal. Oke, disclaimer, aku bukan reviewer mobil ya, jadi nggak terlalu ngerti tentang mobil. Dan ini mungkin ya nyetir bisa, nyetir udah banyak, nyobain beberapa mobil LCGC. Ya untuk mungkin di 240 jutaan ya mending beli ini sih daripada beli yang lain, karena kayak
worth-nya tuh jauh banget gitu loh. Maksudnya kayak yang ditawarkan tuh jauh banget kayak. Oke, ini lightingnya cukup jelek tapi nggak apa-apa, kita taruh dari sini aja. Oke, jadi beberapa hal yang aku rasain dari mobil ini. Yang paling ini sih kalau buat overtake orang ya, kan misalkan kita di mobil nih, kita mau overtake set gitu. Kalau biasa kan mobil biasa tuh kayak ragu gitu, kayak takutnya nggak kekejar, tapi kalau ini udah pasti kekejar deh biasanya. Apalagi di jalan-jalan yang kayak nggak gitu kencang kan. Terus nanti kita bisa lihat lah di video ini ada apa aja gitu. Nah, ini total trip hari ini 152 kilo, 152,2 kilo. Itu kita hampir 12 jam nyetir hari ini atau lebih. 152,2 kilo ya kan, baterainya sisa 43% dan jarak tempuhnya sisa 162%. Yang kita pakai 152,2 kilo. Nah, kalau pagi ini kita ingat, ini aku udah catat, kita total jalan itu awalnya itu 97%, baterainya harusnya 371, berarti sisanya 162. Itu kita artinya harusnya menurut data itu bisa tempuh 209 km, tapi hanya 152,2 kilo dan baterainya sisa 43%. Artinya kita pakai 54% baterai dari pagi ini dan kita cuma bisa tempuh 152,2 km. Jadi kalau 1%-nya itu kurang lebih 2,8 km. Itu oke banget sih. Aku nggak mikirin dari segi uangnya ya, cuman tadi kayak sempet banyak nunggu di mobil dan aku mules ke toilet dulu gitu, mobilnya dinyalain. Terus ada juga kita pergi makan setengah jam, AC-nya dinyalain karena banyak kue di mobil takut cair, dan balik-balik cuma turun 1% juga. Jadi mungkin itu pun dengan catatan kita banyak ninggalin mobilnya nyala. Terus nggak banyak sih, paling mentok-mentok 1 jam lah total, kayak jam idling kan kayak gini juga nyala. Terus ini juga nyetirnya di beberapa sport kan, beberapa mode, ada eco, ada sport. Tadi pas di tol aku hajar terus pakai sport 2 kali tol bolak-balik, sama ada satu nanjak gitu. Nah, orang bilang tuh kadang nanjak itu nggak bisa pakai mobil EV ini, tapi shockingly awalnya sih aku takut kan, kayak kok nggak naik, tiba-tiba ketika udah dapet mungkin powernya gitu ya sampai atas ya naiknya kayak nggak ada bedanya gitu, nggak jadi makin lambat karena makin berat, nggak gitu. Terus juga yang bikin shock tadi pas di belakang aku mobilnya Wuling REV, jadi itu lebih shocking lagi, ternyata Wuling REV aja bisa, masa ini nggak bisa gitu. Steering assist itu ada assist mode sport sama brake assist mode yang sport. Nah, selama nyetir tadi yang tol pertama aku cuma pakai comfort, rasanya sih cukup solid ya ininya setirannya, tapi ketika pakai sport tuh dia lebih keras gitu. Nah, brake assist juga aku nggak gitu ngerti fungsinya apa, tapi aku coba juga nggak gitu berasa. Yang top speednya aku nyampe 135 kilo sama 3 orang tadi di mobil sama aku di tol. Terus nanjak juga bisa, pintunya keren kan, pintunya kayak kita bisa cantol 2 kali untuk buka pintunya. Terus auto brake hold-nya juga itu keren banget, kalau lagi nanjak atau turun pun ternyata bisa gitu. Yang penting kita tekan remnya lebih dalam dikit sampai dia ke 0, itu biasanya brake hold-nya langsung nyala. Emang luar biasa sih untuk mobil kayak gini. Ini aku juga nggak gitu punya mobil nih, juga lagi sewa dan udah pengen beli, udah SPK ini lagi ngantri gitu. Jadi menurut aku daripada beli Brio kayaknya EV lebih keren sih gitu. Dan ini aku lagi liburan jadi agak gabut, makanya mau coba buat konten aja sih. Apalagi yang keren dari mobil ini, oh ya bener, kayak kata Koko Driver itu, mobilnya ketika di tol kalau jalanannya bergelombang itu kita emang agak ikutan bouncing gitu sih. Nggak tahu itu kayak kita bounce terus bannya naik atau gimana, tapi memang ada rasa itu. Tapi nggak gitu parah, ketika nyetir kenceng juga masih aman-aman aja. Mungkin karena orangnya banyak kali ya, mungkin kalau sendirian rasanya beda. CarPlay-nya juga keren banget ya kan, CarPlay bisa Bluetooth connect ke Apple Music apa langsung semua bisa lihat di sini, Google Maps-nya, jadi nggak gitu ganggu harus punya
handphone holder gitu ya. Apalagi kita coba lihat dari setting. Kalau ngecas kita belum coba, besok nanti kita akan coba. Lampunya pun otomatis, aku nggak ngerti gimana caranya, keren banget. Terus dia cuma ada parking sensor mundur ya yang mobil ini, sama kacanya ini yang versi yang premium yang long range itu bisa auto down sama auto up. Yang kita bisa kendaliin yang kaca lainnya dari depan juga auto down, tapi auto upnya manual gitu. Tapi kalau mereka yang sendiri di sana nggak bisa tuh. Ya terus kursinya ini juga elektrik, banyak informasi yang udah jelas sih. Tapi overall experience-nya emang I think this is nice for a first car, dan nggak gitu mahal, masih affordable. Menarik lah gitu kayak untuk coba-coba EV. Aku juga sebenarnya tuh dari dulu nggak pernah pengen punya mobil, nggak pernah pengen beli mobil, tapi entah kenapa karena nyobain EV gitu jadi kayak tertarik. Oh ini teknologi, mungkin karena aku emang orang yang demen teknologi dari dulu, jadi ketika ada suatu teknologi dan bukan hanya mobil biasa, jadi kelihatannya kayak keren banget gitu. Nah untuk ngecas besok kita mau coba bawa ke Ubud dan pagi-pagi akan ngecas. Mungkin aku bakal vlog juga, jadi ini akan aku upload, diusahakan secepatnya karena belum edit. Nah entah kenapa wireless charging di sini nggak bisa, jadi aku bingung juga. Ya gitu aja sih untuk vlognya. Kalian bisa nanti nonton aja dari awal dari akhir, ntar lihat apa yang kalian dapatkan dari video ini. Jadi ini pertama kali aku review mobil lah. Ini bukan review lah, maksudnya cuma honest experience aja. Aku juga nggak ngerti beneran mobil. Oh di sini ada kaca dia kan, bisa ketika dibuka lampunya nyala. Oh nggak nyala, oh nyalanya kalau segini. Lebih bagus tak gitu dari tadi nyalainnya. Terus dia ada pegangan flash. Emang ini mobil buat content creating ini. Oke itu aja sih dari aku. Seru juga sih review mobil. Ya aku bukan expert mobil, tapi hanya iseng-iseng aja. Oke, bye bye, thank you semuanya.